Di balik megahnya bangunan sekolah, di antara lorong-lorong yang ramai siang hari tapi sunyi menjelang malam, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tak pernah diajarkan di dalam kelas. Ini adalah kisah tentang seorang anak lelaki bernama Ilham. Usianya baru 13 tahun, anak tunggal dari tukang kebun yang hidup sederhana di rumah dinas sekolah. Tak ada yang tahu, bahwa darah dan takdirnya telah ditulis oleh masa lalu yang tak pernah ia kenal. Sebuah kutukan tua, ritual gelap, dan perjanjian yang meminta tumbal setiap tahun. Semua itu menyelimuti sekolah tempat Ilham menuntut ilmu. Dan dia mengalami teror yang mencekam. Kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah perjalanan seorang anak menolak takdir kematian, melawan kekuatan tak kasat mata, dan bertahan di tengah kegelapan yang mencoba menelannya hidup-hidup. Selamat datang di Jaka Cerita. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk rumput halaman sekolah ketika Ilham duduk sendirian di bangku kayu belakang lapangan. Udara masih segar, burung-burung belum sepenuhnya bubar dari ranting pohon. Ia menatap gedung besar yang menjulang megah di hadapannya, SMP Kusuma Bangsa, sekolah swasta ternama dengan fasilitas lengkap, seragam rapi, dan tembok tinggi yang menyekat dunia luar. Namun di balik kemegahan itu, ada getaran yang tak bisa ia pahami. Getaran yang tak berbunyi, tapi bisa membuat tubuhnya menggigil. Ilham baru saja memasuki tahun keduanya di sekolah itu. Usianya 13 tahun. Ia dikenal kalem, pendiam, tapi ramah. Anak tunggal dari Pak Sarmo, lelaki tua sederhana yang sehari-harinya menyapu halaman dan merawat tanaman sekolah. Istrinya telah lama meninggal, tepat ketika Ilham masih kecil, meninggalkan lubang kosong di hati Ilham yang tak pernah benar-benar tertutup. Pak Sarmo dan Ilham menumpang hidup dari belas kasih. Setelah kematian istrinya dan keterpurukan ekonomi yang menjerat, nasib mempertemukan mereka dengan Pak Guntur, kepala sekolah yang dikenal sebagai tokoh dermawan di masyarakat. Dengan wajah teduh dan senyum hangatnya, Pak Guntur memberikan pekerjaan sebagai tukang kebun untuk Pak Sarmo dan membiarkan mereka tinggal di rumah dinas tua di sudut sekolah. Rumah itu tidak besar, hanya 2 kamar dan 1 ruang tamu, namun cukup untuk membuat hidup mereka kembali bernapas. Tak hanya itu, Ilham juga diberikan hak istimewa, bebas biaya sekolah. Di sekolah yang penuh anak-anak pejabat dan pengusaha, Ilham adalah pengecualian. Tak jarang ia menjadi bahan cibiran, meski tak semua teman begitu. Ia berteman dengan 2 orang yang menjadi pelindung dan sekaligus cahayanya, Sarah dan Roni. Sarah, gadis cerdas dengan wajah tenang dan tatapan tajam, memiliki kepekaan yang tak biasa terhadap dunia lain. Ia sering berkata bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat. Roni, sebaliknya, adalah anak penuh rasa ingin tahu, cerewet dan suka mengutak-atik informasi yang tak lazim. Mereka bertiga membentuk lingkaran pertemanan yang kuat, satu-satunya kenyamanan Ilham di tengah kehidupan yang tak mudah. Hari-hari Ilham berjalan biasa. Ia membantu ayahnya menyiram tanaman sebelum sekolah dimulai, lalu bergegas mengenakan seragamnya dan berbaur dengan siswa lain. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah membantah, selalu mengangguk dan berjalan tegak meski di dalamnya bergolak kesedihan yang sunyi. Namun, di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang mengganggu. Sejak beberapa bulan terakhir, Ilham mulai merasakan kejanggalan. Kadang saat ia menyapu halaman sore hari, ia seperti melihat bayangan siswa berjalan ke kelas, padahal sekolah sudah lama kosong. Di lorong belakang perpustakaan, ia pernah melihat sosok putih berdiri lama, tapi ketika ia dekati, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga ketika ia sedang menyiram tanaman dekat pohon beringin tua di belakang sekolah, ia merasa punggungnya seperti ditatap ribuan mata. Aura yang keluar dari pohon itu membuat tengkuknya selalu dingin, jantungnya berdegup tak karuan. Sarah pernah bilang, pohon itu bukan pohon biasa. Konon dulunya adalah titik pusat dari kompleks pemakaman yang tidak sepenuhnya dipindahkan saat sekolah ini dibangun. Roni yang penasaran mulai mencari tahu lewat kakaknya yang dulu juga sekolah di sini. Dan dari situlah percikan pertama misteri itu muncul. Roni mengungkapkan bahwa kakaknya meninggal secara misterius ketika duduk di bangku kelas 2. Awalnya hanya batuk biasa, lalu demam, dan tiba-tiba tak sadar. Dokter tak bisa menjelaskan. Semua terasa normal, tapi tubuhnya melemah begitu cepat. Saat pemakaman, tubuhnya dingin seperti disimpan di ruang beku selama berhari-hari,
padahal baru meninggal beberapa jam. Dan anehnya, setiap tahun selalu ada saja siswa yang meninggal dengan cara tak jelas, selalu mendadak, dan selalu anak-anak yang terlihat sehat sebelumnya. Sarah dan Ilham mulai ikut mencari tahu. Mereka mengamati dinding majalah dinding sekolah, mencari nama-nama siswa yang dikenang. Mereka mencatat dan menyusun data secara diam-diam. Dan benar saja, setiap tahun, selalu ada satu siswa yang meninggal. Kadang penyakit jantung, kadang kecelakaan, kadang mendadak hilang kesadaran. Tapi selalu satu. Tak lebih, tak kurang. Roni yang tak pernah puas, mencoba meminjam data kelahiran siswa-siswa yang sudah meninggal itu. Butuh waktu berminggu-minggu, tapi hasilnya mencengangkan. Semua siswa itu lahir di hari dan pasaran yang sama, Rabu Pahing. Hal itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sarah yang sejak awal sudah mencurigai pohon beringin sebagai pusat energi mistis, langsung mengaitkannya. Dan Ilham, yang semula diam, akhirnya membuka dompet kecil warisan ibunya. Di sana, tertulis jelas, Ilham lahir di hari Rabu Pahing. Sejak saat itu hidup Ilham tak pernah lagi terasa tenang. Ia menjadi lebih sering merasa diawasi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia terbangun berkeringat, mendengar suara-suara seperti erangan dari bawah tempat tidur. Kadang pintu rumah terbuka sendiri meski telah dikunci. Lampu kamar berkedip. Sarah pernah melihat bayangan besar berdiri di belakang Ilham saat mereka duduk di taman sekolah. Pak Sarmo yang polos tak banyak tahu. Ia hanya berkata mungkin rumah dinas tua itu mulai rusak, banyak angin malam. Tapi Ilham tahu, ini bukan sekadar rumah tua. Ini lebih dalam, lebih kelam. Pada suatu sore, ketika mereka bertiga berjalan melewati lorong belakang sekolah, Sarah tiba-tiba berhenti. Matanya menerawang, tubuhnya kaku. Ia berkata pelan, seperti bukan suaranya, bahwa ada arwah yang belum tenang di bawah sekolah. Bahwa seseorang dari atas sedang menjual jiwa ke bawah untuk menjaga kedudukannya. Sarah tak mengerti semua makna itu, tapi Ilham dan Roni mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan di balik dinding sekolah megah itu. Mereka belum tahu siapa, belum tahu bagaimana, tapi mereka sadar satu hal, Ilham bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Hari-hari berlalu sejak Ilham menyadari bahwa dirinya lahir di hari Rabu Pahing, weton yang sama dengan para siswa yang meninggal secara misterius. Sejak itu, ada ketakutan yang bersemayam di dadanya, seperti bara kecil yang tak pernah padam. Ia tidak lagi bisa memandang sekolahnya dengan cara yang sama. Setiap lorong kini seperti menyimpan rahasia. Setiap bayangan di balik pintu menjadi ancaman. Dan setiap malam menjadi ujian untuk menahan rasa cemas yang kian menebal. Sarah dan Roni terus mengumpulkan informasi. Mereka tidak lagi bersikap pasif. Di luar jam pelajaran, mereka menyusuri catatan-catatan sekolah lama, mencoba mengorek dari guru-guru yang sudah puluhan tahun mengajar. Mereka mencatat nama-nama siswa yang pernah meninggal, menyamakan tanggal kelahiran, dan menemukan kesamaan pola. Semuanya lahir di Rabu Pahing, dan semuanya meninggal di tahun yang berbeda tapi dengan jeda waktu yang hampir selalu sama, sekitar pertengahan semester 2. Pola ini membuat Roni semakin yakin bahwa ada sistem atau siklus di balik semua ini. Bukan kebetulan. Bukan sekadar takdir. Ada pola yang teratur dan berulang. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tumbalnya. Sementara itu, Ilham mulai mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Di luar, angin bertiup kencang, menggerakkan jendela yang seharusnya tertutup rapat. Dari kejauhan, terdengar suara yang mirip lolongan, tapi bukan anjing. Lebih mirip jeritan, tapi tertahan. Ilham menggigil. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya terasa keluh. Ketika akhirnya ia berhasil memejamkan mata, bayangan wajah-wajah kosong menyergap dalam mimpinya. Di siang hari pun, Ilham tidak lepas dari gangguan. Ketika sedang berada di kantin, ia pernah mendengar suara yang memanggil namanya dari arah toilet belakang. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Sarah yang sedang duduk tak jauh darinya melihat perubahan wajah Ilham dan segera menghampirinya. Ia mengatakan bahwa aura di sekitar Ilham semakin berat, semakin gelap. Sesuatu sedang bergerak mendekat. Roni, yang merasa perlu bertindak lebih, mulai mencoba menyusup ke ruang arsip tua di dekat ruang tata usaha. Ia berhasil masuk diam-diam suatu sore dan menemukan kotak-kotak penuh berkas siswa lama. Di sana, ia menemukan surat kematian siswa-siswa yang pernah disebut sebelumnya. Anehnya, beberapa dari surat itu tidak memiliki penjelasan medis yang lengkap. Ada yang hanya ditulis, penyakit tidak diketahui, atau kehilangan kesadaran mendadak. Salah satu dokumen bahkan menyebutkan bahwa siswa tersebut sempat berteriak-teriak ketakutan sebelum meninggal. Ia mengatakan bahwa ada bayangan besar yang mengintainya, bahwa ia merasa tubuhnya mulai membeku dari dalam. Tapi tidak ada kelanjutan. Laporan itu berhenti di situ, seolah-olah sengaja tidak dilanjutkan. Sementara itu, Sarah mencoba pendekatan berbeda. Ia mulai mencari informasi di luar sekolah. Ia pergi ke rumah seorang mantan penjaga sekolah yang sudah pensiun, Pak Tarto. Dengan cara halus, Sarah menanyakan tentang pohon beringin tua di belakang sekolah. Pak Tarto yang sudah tua dan mulai pikun, tiba-tiba menjadi sangat serius saat mendengar pertanyaan itu. Ia mengatakan bahwa dulu ada siswa yang kerasukan dan menyebut nama-nama aneh, bahasa yang tidak dikenali. Ia juga menyebutkan bahwa ruang bawah aula dulunya adalah tempat menyimpan benda-benda kuno dari bangunan lama yang berdiri sebelum sekolah dibangun. Informasi itu membuat Sarah dan Roni mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya tempat ritual tersembunyi di sekolah. Mereka mencurigai bahwa akar dari semua ini bukan hanya kutukan atau mitos, tapi ada tempat fisik yang menjadi pusat kekuatan gelap itu. Ilham, meskipun semakin lemah, bertekad membantu. Ia tidak ingin menjadi korban tanpa perlawanan. Ketiganya menyusun rencana untuk menyelidiki ruang bawah aula sekolah yang selama ini terkunci. Mereka menunggu momen ketika aula digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pintunya tidak dijaga. Pada suatu sore, ketika siswa sibuk latihan seni, mereka menyelinap ke bawah panggung aula dan menemukan pintu kecil di balik tirai hitam yang hampir tidak pernah diperhatikan siapapun. Pintu itu terkunci, tapi tidak kuat. Dengan obeng dan alas seadanya, Roni berhasil membuka kaitannya. Di balik pintu itu, lorong sempit menyambut mereka. Udara di dalamnya lembab dan dingin, seolah-olah waktu berhenti di tempat itu. Mereka melangkah pelan, menahan napas, mencoba menembus kegelapan yang seolah menggulung mereka dari semua arah. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi simbol-simbol aneh di dinding. Ada lilin-lilin yang sudah lama mati, kain merah yang menghitam, dan di tengah ruangan ada bekas lingkaran garam yang tak utuh. Di salah satu sudut, terdapat buku tua yang sudah rapuh. Sarah membukanya perlahan, dan halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan dengan bahasa Jawa kuno dan beberapa mantra pemanggil. Ada juga catatan mengenai tanggal-tanggal penting yang semuanya mengarah pada malam Jumat Kliwon. Seketika tubuh Ilham menggigil. Di udara yang mati itu, ia merasa seperti disentuh oleh tangan-tangan tak terlihat. Seperti ada sesuatu yang hidup di ruangan itu, mengintai dari balik bayangan. Sarah menutup buku itu dan berkata mereka harus segera pergi sebelum ada sesuatu yang mengikuti mereka keluar. Mereka kembali ke rumah dinas dengan tubuh lelah dan pikiran berat. Tapi mereka tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari pengungkapan kebenaran yang lebih mengerikan dari apapun yang mereka bayangkan. Ilham tahu, jika mereka tidak menemukan cara menghentikan semuanya, malam Jumat Kliwon yang akan datang mungkin menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti ditelan kabut. Ilham tampak hadir di kelas, tetapi jiwanya tak pernah sepenuhnya ada. Pandangannya sering kosong, tubuhnya makin kurus, dan matanya menyimpan bayangan gelap yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang pernah disentuh ketakutan sejati. Setiap suara pintu yang berderit, setiap bayangan yang melintas di ujung lorong, semua terasa seperti pertanda kematian yang datang mendekat. Sarah dan Roni menyusun strategi. Mereka tahu tidak bisa lagi hanya bertumpu pada potongan-potongan informasi. Mereka harus masuk lebih dalam, lebih berani. Roni kembali ke arsip sekolah dan secara diam-diam menyalin dokumen-dokumen lama,
termasuk peta bangunan sekolah sebelum renovasi besar-besaran 10 tahun lalu. Di sana mereka menemukan catatan tentang ruang penyimpanan khusus yang kini tidak lagi digunakan dan ditutup permanen. Sarah, dengan naluri mistisnya, mencoba mencari pertolongan dari luar. Ia pergi menemui seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga ilmu tua di desa tetangga. Perempuan itu hanya memberi satu pesan, jika tumbal akan jatuh pada Jumat Kliwon, maka tanda-tandanya akan muncul 7 hari sebelumnya. Suara tanah akan bergeser, dan darah akan terasa di udara. Sarah tak sepenuhnya mengerti, tapi pesan itu menempel di benaknya seperti mantra gelap. Tanda-tanda itu pun mulai muncul. 3 hari sebelum malam Jumat Kliwon, Ilham terbangun tengah malam dengan tubuh penuh keringat dingin. Di kamarnya, ia mencium bau anyir darah. Lantai yang ia injak terasa lembab, padahal tidak ada air. Ketika ia membuka jendela, ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di bawah pohon beringin. Tak bergerak. Hanya menatapnya. Sarah dan Roni memutuskan malam itu juga mereka akan menyelidiki ruang yang tertutup di peta lama. Dengan bekal peta, senter, dan doa-doa pelindung yang diajarkan oleh wanita tua itu, mereka menyelinap ke sekolah yang telah gelap. Angin malam berdesir aneh. Langkah kaki mereka seperti tercekik oleh kesunyian. Mereka melewati lorong belakang aula, menuju ruang yang di masa lalu disebut penyimpanan peralatan upacara. Pintu tua itu kini tersembunyi di balik papan pengumuman yang jarang dibuka. Dengan susah payah mereka memindahkannya, dan menemukan gagang pintu berkarat. Sarah membacakan doa pelindung. Pintu itu pun terbuka dengan bunyi decitan panjang, dan aroma lembab yang menyesakan langsung menyeruak. Ruang itu dingin, meski tak ada ventilasi. Cahaya senter mereka menyorot dinding batu yang dipenuhi simbol-simbol aneh dan coretan-coretan ritual. Di tengah ruangan, terdapat batu persegi setinggi pinggang manusia, seperti altar kuno. Di atasnya tergeletak bunga-bunga kering dan bekas lilin hitam yang sudah meleleh habis. Dindingnya tertutup kain merah gelap yang pudar, dan di pojok ruangan tergantung foto-foto siswa yang sudah meninggal. Ilham melangkah perlahan, seakan tubuhnya dipandu oleh kekuatan yang tak ia pahami. Ketika ia mendekat ke altar batu, jantungnya berdetak tak karuan. Ia merasakan panas menjalar dari lantai ke tulang-tulangnya. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Tiba-tiba, ia merasa tidak sendiri. Bayangan panjang muncul di dinding, tanpa sumber cahaya yang jelas. Sosok itu berdiri di belakang mereka, tinggi, mengenakan jubah ritual, wajahnya tertutup. Dari tubuhnya menguar aura gelap, seakan menyerap cahaya dari udara. Sarah menjerit. Roni gemetar sambil mengangkat senter ke arah sosok itu. Tapi sinarnya seperti ditelan. Dan kemudian sosok itu hilang begitu saja. Udara kembali sunyi. Tapi Ilham merasa tubuhnya seperti ditandai. Sejak malam itu, ia tahu pasti, dirinya bukan lagi sekadar anak biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang besar dan jahat. Keesokan harinya, Pak Guntur datang ke kelas Ilham. Wajahnya seperti biasa, ramah, bersahabat. Tapi Ilham melihat matanya berbeda. Dingin. Seperti tidak memiliki dasar kemanusiaan. Pak Guntur hanya berdiri di pintu kelas, menatap Ilham selama beberapa detik, lalu berlalu. Tak ada kata, tapi maknanya menusuk dalam. Hari-hari berikutnya menjadi tekanan yang nyaris tak tertahankan. Ilham mulai sering muntah darah. Ia tak bisa makan. Tubuhnya lemah. Tapi yang paling menakutkan adalah mimpi-mimpi itu. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya diseret ke altar batu, diikat, dan darahnya diteteskan ke dalam mangkuk perak. Di sekelilingnya, puluhan siswa tanpa wajah menyaksikan dengan tangan bersedekap. Sarah dan Roni menyadari waktu mereka hampir habis. Mereka harus bertindak sebelum malam Jumat Kliwon. Harus ada yang menghentikan ritual itu sebelum darah Ilham menjadi bagian dari kutukan yang telah berlangsung entah berapa lama. Dan malam itu, mereka bersiap. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah pertempuran terakhir antara terang dan gelap.
Mereka tahu, malam Jumat Kliwon sudah di depan mata. Dan yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa Ilham, tapi kebenaran yang telah dikubur dalam sunyi selama bertahun-tahun. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Angin terasa lebih dingin, seolah bumi menahan nafas menanti sesuatu yang mengerikan. Langit mendung menggantung berat, seperti langit pun enggan menatap apa yang akan terjadi malam ini. Di rumah dinas sekolah, Ilham duduk bersandar di sudut kamarnya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Sudah 3 hari terakhir ia tak mampu makan, dan malam ini rasa sakit itu datang lagi, kali ini lebih menyiksa dari sebelumnya. Seperti ada paku-paku panas yang menusuk-nusuk perutnya dari dalam, perlahan, menyayat setiap jaringan yang dilewatinya. Sarah dan Roni bersiap di rumah masing-masing. Mereka sudah membuat rencana sederhana namun berisiko tinggi. Sarah telah membawa beberapa benda pelindung, garam, minyak wangi khusus, dan secari kain putih yang sudah didoakan oleh penjaga ilmu dari desa sebelah. Roni membawa kamera dan senter besar. Mereka sepakat akan bertemu tengah malam di belakang sekolah, tepat di dekat pohon beringin, lalu menyusup ke ruang rahasia di bawah tanah. Sementara itu, Ilham terbaring lemah. Tubuhnya dingin, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Pak Sarmo mencoba menyelimuti anaknya, tapi hanya bisa duduk cemas di samping ranjang. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Ia tak tahu bahwa saat ini kekuatan jahat sedang bekerja, perlahan-lahan menyedot nyawa anaknya demi perjanjian yang telah dibuat jauh sebelum mereka tiba di sekolah ini. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Ilham terbangun dengan tubuh menggigil hebat. Pandangannya kabur, tapi ia melihat sosok ayahnya tertidur di kursi. Ia mencoba bangkit, meski rasa sakit masih menghantam keras. Di luar, angin mulai menderu, seperti ribuan bisikan berkumpul di antara dahan pohon. Ilham tahu, waktunya hampir habis. Di saat yang sama, Sarah dan Roni telah menyelinap masuk ke gedung sekolah yang kosong. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai menolak kehadiran mereka. Mereka melangkah perlahan menuju lorong tua menuju ruang bawah tanah. Di ujung lorong, pintu tua itu sudah terbuka. Entah siapa yang membukanya, atau apa. Mereka saling menatap dan mengangguk, lalu menuruni tangga gelap satu demi satu. Di ruang bawah tanah, ritual sudah dimulai. Pak Guntur berdiri di tengah ruangan, mengenakan jubah hitam panjang dengan simbol kuno yang menjalar dari dada hingga ke lengan. Wajahnya tidak lagi tampak bersahabat. Mata yang dulu meneduhkan kini bersinar merah gelap, dingin, haus. Di hadapannya, di atas meja batu besar, tergeletak boneka jerami yang sudah dibaluri darah ayam hitam. Di sekelilingnya, 4 lilin menyala dengan api biru, tanda bahwa gerbang antara dunia manusia dan alam gaib telah dibuka. Ia melantunkan doa dalam bahasa kuno. Kata-katanya menggema, menggetarkan dinding ruang bawah tanah. Di sudut ruangan, tergantung foto Ilham yang dibingkai dengan kain merah. Boneka jerami itu pun mewakili tubuh Ilham yang tak sadarkan diri di rumah. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah terdorong. Sarah dan Roni masuk dengan cepat. Mereka menyalakan senter, cahaya terang menyilaukan ruangan yang sebelumnya hanya diterangi nyala api biru. Pak Guntur menoleh, ekspresinya tetap tenang. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata dengan suara pelan tapi dalam, "Kalian datang terlalu awal atau mungkin terlalu lambat." Sarah langsung melempar garam ke arah altar. Api lilin berkedip hebat, dan suara raungan aneh keluar dari dinding. Pak Guntur mundur selangkah, tapi wajahnya masih tenang. "Kalian takkan bisa menghentikan perjanjian yang sudah diwariskan turun-temurun. Sekolah ini berdiri di atas darah. Dan darah harus dibayar dengan darah," ujarnya. Roni dengan tangan gemetar mengangkat kamera dan mulai merekam. "Jika kami tidak bisa menghentikanmu malam ini, maka kami akan bawa ini ke semua orang. Dunia akan tahu siapa kau sebenarnya." Pak Guntur tertawa. Tawanya bukan lagi tawa manusia. Ada gema yang keluar bersamanya, seolah ada suara lain di balik rongkongannya. Ia mengangkat tangan dan mulai membaca mantra baru. Api biru di lilin menyembur lebih tinggi. Dinding bergetar. Lantai berderak.
Di rumah dinas, Ilham kembali kejang. Pak Sarmo panik, mengguncang tubuh anaknya. Ilham membuka mata, tapi yang terlihat hanya bola mata putih. Suhu tubuhnya menurun drastis. Suara-suara berbisik terdengar dari jendela. Pak Sarmo lari keluar, berlari menuju sekolah, mengikuti naluri ayah yang dipandu cinta dan keputusasaan. Di ruang ritual, Sarah merogoh kain putih yang sudah didoakan dan melemparkannya ke altar. Sesaat, nyala lilin padam. Suara jeritan menggema. Pak Guntur terhuyung. Aura merah gelap yang melingkupi tubuhnya mulai retak. Tapi ia belum kalah. Dengan suara menggelegar, ia mengangkat tangan dan api kembali menyala. Saat itulah Pak Sarmo menerobos masuk. Melihat kepala sekolahnya yang selama ini ia hormati berdiri di tengah ritual, ia nyaris tak percaya. Tapi saat melihat foto anaknya di altar, ia mengerti. Amarah dan cinta membakar tubuhnya. Ia menyerbu Pak Guntur, mendorong tubuh tua itu hingga terjatuh ke lantai. Roni dan Sarah segera mengambil kesempatan itu. Mereka menghamburkan garam ke seluruh ruangan, menyalakan dupa dari tas Sarah, dan membacakan doa pelindung yang terakhir. Ruangan gemetar. Dinding seakan-akan runtuh. Jeritan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih nyaring. Pak Guntur berteriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat, kulitnya melepuh oleh cahaya suci yang dibawa oleh doa-doa anak-anak itu. Dan kemudian, sunyi. Api padam. Aroma hangus menyelimuti ruangan. Pak Guntur tergeletak, tak bergerak. Tubuhnya perlahan menghitam, lalu mengering seperti tanah retak di musim kemarau. Di udara, terdengar seperti helaan nafas panjang dari dunia yang akhirnya terbebas dari beban kutukan. Ritual telah gagal. Pak Sarmo berlari kembali ke rumah dinas. Ilham masih tergeletak. Tapi kini tubuhnya perlahan menghangat. Matanya terbuka. Nafasnya kembali teratur. Ia hidup. Di ruang bawah tanah, Sarah dan Roni duduk bersandar di dinding, tubuh lelah namun hati penuh kemenangan. Mereka tahu ini belum akhir. Tapi malam ini, mereka telah merebut kembali satu nyawa dari cengkeraman kegelapan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, fajar menyingsing di sekolah itu tanpa aroma kematian. Langit pagi menguning perlahan, menyapu bayang-bayang malam yang bergelayut lama di atas bangunan sekolah. Burung-burung kembali bersuara, dan angin terasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini menggantung di udara akhirnya menguap bersama runtuhnya kekuatan gelap yang bersarang di dalam tanah. Pak Sarmo duduk di sisi ranjang Ilham yang masih lemah tapi sadar. Tangannya menggenggam tangan anaknya erat, seolah tak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Mata tua itu sembab, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena seluruh hidupnya hampir hancur dalam satu malam. Ia tidak pernah menyangka bahwa tempat yang dianggapnya berkah justru menyimpan malapetaka begitu mengerikan. Ilham masih belum banyak bicara. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun sorot matanya telah berubah. Ada luka yang tidak tampak di kulitnya, tapi tertanam dalam jiwanya. Luka karena kepercayaan yang dikhianati. Luka karena nyawa yang hampir dicabut bukan oleh penyakit, tapi oleh manusia yang berdiri di atas jubah dan jabatan terhormat. Hari itu sekolah digegerkan oleh penemuan jasad Pak Guntur yang telah mengering seperti kayu terbakar. Isu berkembang liar. Ada yang bilang serangan jantung, ada yang bilang dibunuh oleh penjudi atau preman. Tapi tak ada satupun yang tahu cerita sebenarnya. Ruang bawah tanah kembali dikunci rapat, dan dalam waktu singkat, aparat datang dan mengambil alih penyelidikan. Namun seperti banyak kasus aneh lainnya, semua berakhir dengan kesimpulan menggantung. Tidak cukup bukti, tidak ada pelaku, tidak ada penjelasan. Sarah dan Roni menyimpan semua dokumentasi malam itu. Video, catatan, dan simbol-simbol ritual. Mereka sepakat menyimpannya untuk saat ini. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu tak semua orang siap menghadapi kebenaran. Dunia terlalu biasa untuk menerima kenyataan bahwa di balik tembok sekolah, di balik lembaran rapor dan peraturan OSIS, ada dunia gelap yang menuntut darah sebagai imbalan kekuasaan.
Beberapa minggu kemudian, Ilham perlahan kembali ke sekolah. Meski tubuhnya belum kuat, semangatnya mulai menyala. Ia tak lagi sama. Kini ia adalah anak yang telah menatap langsung mata kematian dan kembali dengan luka, tapi juga dengan keberanian. Sarah dan Roni tetap menjadi sahabatnya. Mereka seperti tiga simpul tali yang diikat oleh ketakutan, diuji oleh kegelapan, dan dikuatkan oleh cinta yang tak terucap. Mereka saling memahami tanpa banyak kata. Namun di luar lingkaran kecil mereka, hal-hal aneh tetap tersisa. Sekolah perlahan berubah. Pengurus yayasan mengangkat kepala sekolah baru. Seorang wanita muda yang ramah dan terbuka, yang memulai dengan merestorasi ruang-ruang tua, menebang pohon beringin besar yang selama ini menjadi simbol ketakutan, dan mengganti cat dinding dengan warna cerah. Tapi tetap saja, ada sudut-sudut yang tak bisa dibersihkan oleh kuas atau doa pagi. Malam-malam tertentu, terutama menjelang Jumat Kliwon, Sarah kadang masih bermimpi buruk. Roni sesekali mendengar suara dari bawah lantai perpustakaan. Dan Ilham, meski tubuhnya sehat, sering terbangun dengan rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Seolah sebagian dari dirinya telah ditinggalkan di altar batu itu, menjadi bagian dari siklus yang belum benar-benar berakhir. Tahun berganti. Ilham genap berusia 14 tahun. Ia masih tinggal bersama ayahnya di rumah dinas. Tapi kini ia memiliki mata yang berbeda. Ia melihat dunia tidak lagi hitam putih, tapi penuh bayangan samar yang menyimpan rahasia. Ia menjadi lebih bijak, lebih peka, dan lebih waspada. Sarah mulai belajar tentang dunia metafisika secara lebih serius. Ia bertemu dengan beberapa orang pintar yang mengajarinya menjaga dirinya dari serangan energi jahat. Roni menjadi penulis jurnal kecil tentang kejadian-kejadian aneh di sekolah dan mengunggahnya dengan nama samaran di forum daring. Sedikit demi sedikit, mereka menjadikan pengalaman kelam mereka sebagai bahan untuk menyebarkan kewaspadaan pada dunia yang lebih luas. Dan meski tak pernah ada pengakuan resmi, Ilham tahu, dirinya telah selamat dari sebuah kutukan panjang. Ia adalah mata rantai yang seharusnya menjadi bagian dari ritual, tapi ia berhasil mematahkannya. Dan karena itu, ia tahu ia membawa beban besar dalam diamnya. Suatu malam, saat ia duduk di beranda rumah dinas, memandangi langit malam yang bertabur bintang, Ilham berkata dalam hati, jika suatu hari kegelapan itu kembali, ia akan siap. Karena ia bukan lagi anak yang takut. Ia adalah penyintas. Ia adalah saksi dari kebenaran yang dikubur. Dan di sekolah itu, meski matahari bersinar lebih terang dan cat dinding tampak baru, sejarah tetap membekas di tanah. Sebuah kisah yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Kisah tentang darah, tentang tumbal, dan tentang tiga sahabat yang melawan nasib dan takdir. Karena tidak semua pahlawan memiliki jubah. Kadang mereka hanya anak-anak biasa, dengan keberanian luar biasa. Kisah mereka belum berakhir. Dunia mereka baru saja terbuka. Karena dalam gelap, ada kekuatan lain yang belum selesai mengintai. Nantikan kelanjutan kisah mereka, hanya di Jaka Cerita. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena satu klik kalian bisa menjadi cahaya dalam cerita kami berikutnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya.